yang bakalan muncul dalam waktu dekat ya, mungkin kamu mau atau nggak mau ya, tapi tetap kudu ditemuin gitu. Seperti itu, kita punya pilihan tuh nggak nemuin ya teman-teman ya. Tapi ya kita baca dulu ya teman-teman. Sekarang kita bakalan baca buat teman-teman Libra dimanapun kalian berada ya. Pastikan menyimak ya teman-teman, karena ini general reading. Jadi ini sebenarnya umum buat siapa aja boleh ya, bukan hanya teman-teman Libra ataupun siapapun ya, cross watchers juga boleh atau siapapun boleh dengerin teman-teman. Yang penting ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga jadinya positif. Dan juga ini adalah timeless reading, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, teman-teman Libra, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya ya. Cerita 1, 2, dan 3 kalian boleh milih ya sesuai dengan intuisinya kalian menuju ke arah mana ya. Atau mau dengerin aja 3-3 ya boleh, karena siapa tahu ternyata 3-3 ini semuanya muncul dalam kehidupan kamu gitu kan ya. Kita lihat ini cerita pertama, cerita kedua, dan cerita ketiga. Silahkan dipilih ya buat kalian yang mau milih. Oke. Dan buat kalian semua yang masih belum pada tahu gimana caranya konsultasi berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan kalian kontak email teman-teman ya, oraclecardindonesia@gmail.com. Dan ya, the other information adalah ya, channel ketiganya Oracle Card Indonesia, which is itu adalah audio sound therapy, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, dimana kalian bisa dengerin ya berulang-ulang audio sound terapi yang udah dibikin di sana ya. Kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhannya kalian seperti apa ya. Secara finansial kah, hubungan kalian dengan seseorang kah ya, koneksi kalian dengan seseorang kah, atau hal-hal lain ya untuk merilis emosi-emosi yang ada di dalam diri yang kurang baik ya, seperti itu juga bisa. Oke ya. Right, teman-teman Libra, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will replay a beautiful word for you. Right ya, cerita yang pertama. Ini kita lihat siapa sih yang bakalan muncul ya di pilihan yang pertama, di kartu yang pertama buat kalian semua. Ada hope di sini. Oke. Hope. Oke, Aquarius ya teman-teman ya, Aquarius atau sionya sio macan. Oke, kita lihat orangnya kayak gimana. Sebenarnya orangnya tuh yang suka banyak ya, berharap, ada banyak orang yang berharap sama dia, ada orang yang kepingin banget deket sama dia ya, karena memang dia orangnya tuh kayak terlihat sesempurna itu gitu kan di mata orang. Tapi padahal yang tahu dia bener-bener, dia tuh orangnya gampang down teman-teman ya, gampang banget yang namanya kecil hati lah ya. Tapi orang tuh selalu melihat dia adalah sosok yang benar-benar perfect gitu ya, a perfect strangers. Ya, orang yang seperti ini. Lalu orang yang punya visi yang cukup jelas. Banyak orang yang sebenarnya bergantung sama dia ya, banyak orang yang bergantung sama dia karena memang dia itu sosok dengan visi yang cukup jelas. Ini orang terlihat benar-benar oke ya, respect sama dia dengan segala macam rencananya dia gitu kan ya, segala macam visinya dia yang oke banget ya. Jadi orang banyak bergantung sama dia, bahkan banyak yang mengharapkan dia menjadi seorang pemimpin lah ibaratnya kayak gitu. Cuman memang orang ini lukanya banyak ya, traumanya banyak, memorinya dia banyak yang menyakitkan ya. Dan kalau misalkan dibilang apakah dia sudah bisa mengatasinya ya, sampai sekarang masih belum terlalu teman-teman ya. Masih belum terlalu. Jadi ini kalau misalkan dibilang orang yang susah move on, agak susah move on ya. Tapi orang yang nggak tahu dia, yang baru tahu pertama-tama gitu kan, yang begitu melihat dia itu, wow, bisa jatuh hati ya, ibaratnya kayak begitu. Bisa lah menarik hati orang ya. Kita lihat yang selanjutnya ya. Kita lihat yang selanjutnya adalah, sengaja gak sih ketemu sama kamu ya? Sengaja gak sih ketemu sama kamu? Sengaja sih kalau ini ya, memang sengaja. Tujuannya apa ketemu sama kamu? Kangen bisa jadi ya. Kangen bisa jadi, kepingin
mengambil langkah juga bisa ya, memantapkan hati gitu, melakukan keberanian yang selama ini tertunda gitu. Ibaratnya pingin ketemu selama ini tapi masih belum berani. Nah ini dia ya, dia mau mengambil langkah supaya hidupnya itu seimbang lagi teman-teman ya. Berani gitu ya, berani. Resiko sih ya, ini udah lama sebenarnya kepingin ketemunya tapi masih belum berani. Nah ini berani ya, sekarang ini berani. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, kalau responnya kamu lah ibaratnya kayak gitu ketemu sama dia. Apa? Ada hal-hal yang perlu dirubah dan berubah dalam hidup ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa ya bahwa kamu perlu melakukan perubahan dengan merubah circle, merubah lingkungan ya, lakukan perubahan tersebut teman-teman ya. Kalau misalkan dengan kedatangannya dia kamu jadi menyadari banyak hal bahwa oh ternyata ada hal-hal yang perlu dilepaskan, ada hal-hal yang memang perlu dirubah, ada hal-hal yang memang perlu diganti, ya gantilah gitu. Tapi bukan berarti ngentengin atau apa ya. Pasti kalau misalkan kita mau berubah ke arah yang jauh lebih baik teman-teman, persepsinya kita melihat sesuatu hal juga akan berubah ya. Entah kenapa seperti itu. Ketika kita melakukan perubahan diri ya, entah kenapa kita akan merasa kurang nyaman berada di satu lingkungan yang sebaiknya memang dilepaskan kayak gitu ya. Otomatis itu sebaiknya teman-teman ya. Nanti akan terasa banget orang-orang yang hadir dalam kehidupannya kamu gitu kan. Walaupun mungkin dia sudah merencanakan, walaupun mungkin dia sengaja banget yang namanya pingin ketemu sama kamu. Kalau memang secara vibrasi energi atau secara frekuensi energinya udah berbeda ya, rasanya pasti akan berbeda banget ya. Seperti itu. Oke. Right teman-teman, ini buat kalian yang memilih kartu yang pertama ya. Selanjutnya buat kalian memilih kartu kedua, kita lihat ya. Kartu yang kedua ini Leo ya. Leo, sionya sio monyet ya. Leo sionya atau sio monyet. Nah, orangnya kayak gimana sih? Ini orangnya egois. Yang jelas dia orangnya egois banget. Kalau misalkan dibilang diminta untuk mendengarkan ya, agak susah sih teman-teman ya, agak kurang mau mendengarkan. Tapi padahal ya berpikir sih ya, kalau ada orang ngomong sih sebenarnya berpikir, cuman kayak kesannya tuh kayak ngentengin gitu ya, seperti itu. Maunya jadi center attention ya, maunya diperhatiin, tapi kalau misalkan bagiannya dia harus memperhatikan ya, ini agak-agak sedikit egois ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dibilang dia tanggung jawab sama pekerjaan, dia cukup tanggung jawab ya sama pekerjaannya dia. Orang yang ya karena memang mau dilihatnya sempurna ya, perfect ya. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang memang menurut dia akan menjadikan dia sebuah perhatian gitu loh. Seorang yang ibaratnya menjadikan dia center of attention ya, seperti itu. Jadi dia bakal lakuin gitu. Dianggap seperti itu tuh dia happy lah ya. Dan kalau dia udah punya pasangan nih teman-teman, dia bakalan jadi orang yang posesif banget ya. Ini orang yang kayak begitu ya. Berjuang terus, maksa sukanya teman-teman. Maksa banget ya untuk menjadi seperti apa yang dia mau gitu. Nah ini bisa jadi kayak bikin stres dirinya sendiri gak sih kalau terlalu maksa gitu. Nah ini tipikal orang yang seperti ini ya. Kita lihat ya kedatangannya dia apakah sengaja ya, sengajalah gitu kan ya, sengaja banget gitu. Apa ya, apa sih ibaratnya keinginannya ya ketemu gitu. Memang dia menunggu ketemu sama kamu ya, janji ya, tentang perjanjian, tentang komitmen, tentang kepercayaan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Tapi ya memang udah sengaja sih ketemunya ya. Kangen juga bisa ya, karena memang udah janji ketemu juga bisa gitu ya. Saling peduli juga bisa ya, peduli sama kamu juga oke. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya, ini sih lebih ke berhati-hati ya teman-teman ya. Karena kadangkala penilaian kita terhadap seseorang atau penilaian kita terhadap sesuatu hal yang mungkin dia katakan atau apa sering jadi salah paham kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia datang pun dan
nggak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya teman-teman ya. Sebaiknya jangan terlalu terburu-buru gitu ya. Kalau terlalu terburu-buru bisa jadi ini indikasinya adalah ada kesalahpahaman yang mungkin bisa terjadi atau ada konflik ya, yang bikin jadi nggak enak malahan teman-teman ya, kayak begitu. Oke ya, ini adalah buat kalian yang memilih yang kedua ya. Sekarang buat kalian memilih yang ketiga teman-teman, kita lihat ya, ada spiritual di sini, which is kalau dilihat ada Pisces ya, Pisces, sionya bisa jadi sio kelinci atau sio kelinci ya. Orangnya introvert banget gitu kan, gak gampang terbuka sama orang lain. Tapi tipikal orang yang selalu akan mengkritik ya. Kritik terus, kritik lingkungan teman-teman ya. Selalu seperti ini orangnya. Intuisinya sebenarnya cukup oke ya, dan suka banget bicara tentang hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Seperti ini. Tertutup, gampang kepikiran ya. Kalau sesuatu hal kamu kasih kabar apa aja gitu kan ya, gampang banget ya mikirin sesuatu tuh kayak ya gitulah, gampang terpikir gitu ya. Apa-apa dipikirin, apa-apa dikit-dikit dipikirin seperti itu. Lalu juga tipikal orang yang hidupnya nggak gampang. Ini hidupnya nggak gampang teman-teman, naik turun banget ya. Tapi naik turun banget lah gitu. Secara banyak sekali orang dalam kehidupannya dia atau secara lingkungan ya, itu ada aja gitu loh ceritanya sama mereka. Jadi ini bisa jadi kayak public enemy-nya orang ya. Karena selalu mengatur segala sesuatunya biar tampak baik ya, dipikir seperti yang di pikirannya dia, padahal belum tentu juga kayak di pikirannya orang lain juga gitu. Tapi selalu menganggap bahwa dirinya itu yang paling benar gitu ya. Seperti itu. Apakah kedatangannya dia sengaja ya dalam kehidupannya kamu? Ya udah disengaja apa belum? Udah disengaja apa enggak sih gitu loh ya. Sebenarnya sengaja sih. Satu circle soalnya sama kamu ya teman-teman ya, satu lingkungan sama kamu. Oke, jadi dia stuck ya, dia merasa stuck aja, stuck di sana, stuck di lingkungan, berasa sendiri juga teman-teman ya, dan kepingin yang namanya melakukan perubahan sebenarnya, tapi kayak malah ngerusuhin kamu gitu ya. Ya, ngerusuhin kamu, jadinya kamu yang dirusuhin sama dia. Nah kan ya, ketemunya sengaja sih, cuman karena memang dia merasa tidak nyaman di lingkungannya dia ya, dan which is lingkungannya dia adalah sama dengan lingkungannya kamu guys. Jadi apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Kita lihat di sini ada absent, mermaid ya. Ini tentang belajar melepaskan sih teman-teman ya. Belajar melepaskan habit-habit lama, relationship yang toksik ya, termasuk dengan mungkin dia ya, dengan pasangan, dengan lingkungan, dengan temen ya. Jadi lebih ke let it go, let it flow ya. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama berkali-kali ya. Udah tahu bahwa orangnya kayak begitu gitu kan ya, tapi tetap aja gitu kan tetap aja dia datang kamu tanggapi gitu. Beda responnya aja ya. Kalau misalkan kamu tidak bisa menghindar ya, atau belum bisa yang namanya melepaskan ya lingkungan tersebut ya, responnya kamu aja yang dirubah ya. Yang tadinya mungkin kalau misalkan dia apa-apain kamu diam aja, tidak melakukan sesuatu hal yang bisa ibaratnya menyelamatkan diri kamu ya dari suatu hal yang toksik ya. Sekarang ini gimana sih caranya gitu kan ya. Karena kalau misalkan kita beda respon, pasti hasilnya pun juga akan berbeda seperti itu. Jadi ayo responnya dirubah, lepaskan hal-hal yang memang perlu untuk dilepaskan, hal-hal yang gak baik ya. Oke, teman-teman, ini adalah 3 cerita buat kamu ya. Dan semoga orang-orang yang hadir atau yang muncul sebentar lagi dalam kehidupan kamu semua baik adanya, baik itu disengaja atau gak disengaja ya. Oke. Right, gimana caranya supaya bisa ketemu sama orang-orang baik dalam kehidupan kita? Caranya adalah kalian subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Justru adalah Oracle Card Indonesia Sound Terapi. Dengarkan berulang-ulang ya, rilis emosi-emosi yang kurang baik. Supaya apa sih? Supaya yang datang itu yang baik-baik ya. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi next
video dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Tetap semangat teman-teman. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.